Nah, kami tim Mm-mm. sendiri dari Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret di Surakarta. Dan di Mm-mm. sini kami dari angkatan 2022. Saya sendiri Hanifah Azmi, nanti yang akan berperan sebagai interviewer untuk menanyakan kakak ada beberapa hal terkait materi kami. Saya minta izin untuk saya upload ya di konten YouTube kami ya. Oke, boleh Kak. Sangat-sangat tidak apa-apa. Kami bersedia. Di sini kami akan ada beberapa pertanyaan Mm-mm. eh, yang pertama mungkin secara general aja gitu ya Kak. Mungkin untuk Biro Dipa Biro Psikologi ini sendiri tuh bisa mungkin jelaskan secara general dulu apa saja yang ada dalamnya dan bagaimana sejarah pembentukannya dan informasi-informasi secara general mungkin Kak. Terkait DIPA sendiri berdiri dari tahun 2016 di Karawang. Pada saat itu ada beberapa psikolog yang kami coba untuk himpun wadahnya begitu. Kebetulan istri juga seorang psikolog gitu. Jadi berawal dari ingin menyatukan mencari proyek begitu. Oke, berarti untuk jurus psikologi kita sendiri itu terbangun atas dasar kesadaran diri dari kakak dan juga Betul, iya. beberapa rekan yang lain gitu ya kak ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, untuk kakak sendiri di Biro Psikologi ini Pak, berurusan sebagai apa kan? Saya sebagai foundernya. Oke, sebagai Iya. foundernya. Keren banget ya kak ya, atas kesadaran dan bisa berjalan sampai sekarang gitu, udah hampir 10 tahun berarti sekitar 2 tahun lagi. Iya, apalagi di masa COVID kan. COVID itu kan untuk beberapa perusahaan kan membatasi untuk proses tatap muka. Akhirnya jadi kita beradaptasi lah dengan pendekatan online dan sebagainya, baik wawancara, melakukan psikotes online maupun konseling online kan. Program Biro sendiri, dari Dipa Psikologi sendiri itu struktur organisasi ini bagaimana ya kak? Di kami ada psikolog untuk klinis, ada kemudian psikolog untuk PIO, industri organisasi dan HR, kemudian kami juga ada psikolog untuk pendidikan, terus untuk staff yang setiap hari datang bekerja, kami ada tim staff bagian konseling, ada staff bagian psikotes, ada finance, ada media sosial. Oh, berarti untuk strukturnya cukup kompleks karena ada 3 bidang juga ya kak ya. Betul, ada Dan ya. untuk jumlah karyawannya yang bekerja saat ini ada berapa kak? Totalnya mungkin? Untuk karyawan aktif ada karyawan 4 aktif. Itu setiap hari operasional kami Senin sampai Minggu. Untuk kakak sendiri atau bagaimana? Bukan, untuk staff sendiri. Kalau saya di luar itu. Jadi kalau untuk standby setiap hari ada 6 orang. Psikolog klinis sebagai psikolog penanggung jawab, kemudian saya dan 4 staff yang lainnya. Itu untuk setiap hari hadir ya. Ada juga psikolog yang PIO itu setiap hari Kamis, kemudian psikolog pendidikan itu setiap hari-hari tertentu ya, tidak bisa ada schedule-nya, saya lupa gitu. Itu ada lagi beberapa tim internship yang secara offline hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Oke, baik kak, harus sudah menjabarkan jawaban yang kita tadi ya. Iya. Karyawannya. Selanjutnya mungkin saya mau tahu juga untuk di Biro Dipa Psikologi sendiri itu jenis layanan psikologi yang ditawarkan apa aja ya kak? Di kami untuk layanan meliputi konseling. Konseling itu klinis ya berarti ya. Ada konseling pendidikan, ada konseling klinis. Untuk konseling klinis kita ada konseling, ada hipnoterapi. Kemudian untuk untuk PIO kami ada asesmen, ada psikotes, asesmen, juga ada beberapa layanan PIO seperti konsultasi tentang ke-HR-an, kemudian pelatihan BNSP untuk MSDM. Untuk kami juga ada kelas belajar, artinya kita ada pelatihan setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali untuk kelas belajar. Kita ada pelatihan-pelatihan untuk
yang fokusnya kepada pengembangan kompetensi ya, bukan seminar begitu. Kemudian pendidikan ada kerjasama dengan beberapa sekolah begitu untuk seminar. Untuk layanannya sendiri memang sudah benar-benar mendetail dan terbagi di 3 bidang gitu ya, terkait klinis, PIO, dan juga pendidikan. Iya. Nah, untuk dari semua layanan itu Kak, target utamanya dari Biro BIPA Psikologi sendiri itu ke siapa Kak? Kalau bicara target, sebenarnya kita fokuskan untuk masing-masing dari bidang-bidang itu punya target tersendiri ya Kak, punya target sendiri. Kalau untuk klinis kan rata-rata targetnya itu pasangan suami istri, pernikahan begitu. Kemudian untuk pendidikan ya remaja, mahasiswa. Sedangkan untuk PIO kami pendekatannya ke perusahaan gitu. Buat fokus ke bidang masing-masing. Betul. Tenaga kerja yang juga sudah fokus ya ke bidang masing-masing. Itu kita lanjut ke yang selanjutnya ya Kak ya. Nah, kalau dari Biro BIPA Psikologi sendiri, untuk proses perekrutan tenaga kerjanya itu dilakukan kapan dan bagaimana ya Kak kira-kira Kak? Proses perekrutan ya, ini berkaitan dengan psikotes ya berarti ya? Kami tidak terlibat dalam proses hire karena kami tidak berada di ranah headhunter begitu. Kita hanya menerima request dari usernya dalam lingkup perusahaan begitu. Biasanya user menghubungi kami, ada permintaan psikotes, ada permintaan asesmen dan sebagainya, itu menghubungi kami. Habis itu baru kita sepakati pelaksanaannya di tanggal berapa, kemudian ada form, ada list yang harus kami ajukan ke user terkait kandidat dan sebagainya, jabatannya atau tujuan psikotesnya itu apa gitu kan. Dari BIPA Psikologi sendiri itu tidak ada proses perekrutan yang memang terstruktur yang sejalan, yang maksudnya sangat terpaku di situ gitu ya Pak? Bukan, karena kan kami hanya fokus untuk asesmen, bukan merekrut begitu. Kalau merekrut itu kami serahkan semua ke perusahaan, itu urusan perusahaan internal mereka gitu. Kami hanya memberikan profiling terkait kandidat ini secara psikologis seperti apa. Hasilnya nanti kami kembalikan lagi ke perusahaan. Ini hasilnya berdasarkan hasil psikotes. Apakah memang perusahaan mau mengikuti saran kami atau tidak? Mungkin dari perusahaan punya pertimbangan tersendiri gitu. Apakah memang berkaitan dengan loyalitas mereka, karyawan ini magang berapa tahun di perusahaan itu, atau berkaitan dengan masalah punya value lain yang tidak hanya berkaitan dengan psikotes, itu saya kembalikan ke perusahaan. Kami hanya melakukan ranah di bidang yang sesuai dengan yang kami tawarkan ke perusahaan gitu. Dari Biro Psikologi BIPA sendiri hanya memberikan fasilitas gitu ya, dan untuk penyerahan akhirnya tetap ke perusahaan. Iya. Kalau misalnya dari Biro Psikologi BIPA sendiri kan nantinya mungkin akan ada perekrutan karyawan atau ada pencarian karyawan yang baru gitu. Nah, kira-kira dari proses itu apakah ada langkah-langkah atau tahap-tahapan yang khusus, dan jika memang ada, dari Biro Psikologi BIPA sendiri itu ada nggak kriteria-kriteria utama atau kriteria-kriteria khusus yang disyaratkan untuk kepada orang lain untuk menjadi karyawan di Biro Psikologi BIPA sendiri? Saran atau prosesnya? Prosesnya Kak. Kalau untuk prosesnya ya berarti kan tadi yang saya jelaskan, user menghubungi kami, user atau perusahaan itu menghubungi kami, ada permintaan psikotes, kita sepakati waktu yang ditentukan kapan, pelaksanaannya di mana begitu. Biasanya defaultnya kami melaksanakan di tempat kami, tapi kalau memang permintaan user mau dilaksanakan di perusahaan, kami siap aja. Kemudian dilaksanakan secara online atau offline. Terkait kandidat ini, kami meminta user untuk mengisi form yang dibutuhkan. Terkait misalnya identitas, karena jangan sampai nanti kita harus cross-check nih, yang bersangkutan sama yang mengerjakan nanti sama orangnya atau tidak, gitu. Karena kita mengantisipasi jangan sampai pakai joki dan sebagainya. Kemudian posisi, dia dari posisi apa misalnya, PKWT ke PKWTT, kontrak tetap, kemudian atau dari level apa gitu. Kita semua minta detail terkait kebutuhan psikotes. Apakah tujuannya untuk seleksi, apa promosi atau rotasi atau efisiensi dan sebagainya. Kita harus memenuhi harapan dari user. Jadi informasi itu
kami minta detail sebelum pelaksanaan psikotes. Kalau dari kakak sendiri sebagai founder tuh untuk mengevaluasi kinerja karyawan di Biro Psikologi apa kira-kira yang kakak lakukan? Biasanya kita ada meeting tiap bulan untuk membahas tentang program masing-masing antar divisi. Kemudian kita juga ada meeting yang sifatnya insidental gitu. Ketika memang ada kasus, ketika ada persoalan-persoalan yang sifatnya urgent, kita memang perlu meeting untuk menyamakan persepsi atau mencari solusi dari masalah yang muncul gitu, atau melakukan improvement dari setelah meeting bulanan gitu kita melihat improvement yang memungkinkan pada saat ini gitu, kita melakukan itu sih Kak. Kemudian biasanya kita ada briefing sih setiap mungkin, walaupun tidak setiap hari ya, tapi kita coba usahakan biasanya setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali. Untuk membangun kenyamanan kami punya main jobnya sesuai dengan divisi masing-masing, tapi ada juga side jobnya ini ketika memang projectnya satu divisi overload, kita ada semacam grup project begitu yang nanti membahas bahwa satu divisi ini overload, kita minta dibantu dengan divisi yang lain. Mungkin dari situ ada perasaan bahwa oh ya, beban dipikul bersama-sama begitu Kak, walaupun divisinya berbeda ya, tapi side jobnya ini akan saling mengisi begitu antara satu divisi, ada satu tim dengan tim yang lain begitu Kak. Mungkin dari kakak sendiri tuh ada nggak cara untuk menangani jika terjadi konflik internal gitu di antara karyawan di Biro Psikologi? Oh ya, waktu itu pernah ada kasus namanya karena tim kami kan semuanya perempuan ya Kak, semuanya perempuan itu kan kadang ada masa-masa di mana sensitif ya, jadi kadang tidak ditegur atau diam saja itu menjadi masalah begitu. Biasanya ketika ada masalah muncul itu, pertama kami tawarkan untuk, ya kami budayakan untuk coba diselesaikan berdua dulu begitu Kak. Selesaikan berdua dulu. Kalau memang tidak bisa atau kalau memang berlarut-larut begitu, kami mediasi untuk kami panggil satu persatu. Kemudian jika itu menjadi masalah yang sudah melibatkan teman yang lain gitu, maka kita libatkan dalam proses seperti support group begitu, semacam membentuk lingkaran bersama, kemudian kita bahas semua masalah, kita tuangkan di situ. Ada konflik seperti apa begitu, pasti nanti endingnya ya ada yang nangis-nangis, tapi harapan dari situ keluar dari situ masalah selesai sih. Rata-rata sih masalah yang muncul ya biasanya sih masalah berkaitan dengan sensitivitas sih, karena kan mayoritas perempuan ya gitu. Oke. Oke, siap Kak. Berarti memang dari karyawan ini kalau misalnya ada konflik internal diberikan waktu dulu untuk menangani sendiri. Kalau misalnya memang sudah tidak ada kesepakatan atau kehalangan, bisa dimoderasi oleh kakak sendiri sebagai founder gitu ya. Oke, baik Kak. Itu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kira-kira strategi utama dari Biro Psikologi BIPA untuk mempertahankan kinerja karyawan supaya berkinerja lebih baik lagi gitu, gimana Pak? Apakah ada strategi utamanya? Untuk bekerja lebih baik lagi ya, saya pikir dengan dengan keterlibatan masing-masing bekerja dengan optimal ya, karena kan kita ada profit sharing ya, artinya bagian finance juga terbuka kok, bagian finance juga terbuka ke tim yang lain. Kalau ada tanya, oh nanti bulan ini Dipa dapat profit berapa ya, dapat uang berapa, itu kan mereka baca ya, artinya mereka juga oh kalau lagi kembali ke mereka begitu. Jadi saya harap dengan kondisi seperti itu ada kepemilikan bersama gitu. Harapannya mereka bisa menghemat juga anggaran gitu. Anggarannya nggak semua diajukan ke finance kan. Dengan kalau ada anggaran yang berlebihan, pengeluarannya kan nanti juga berpengaruh pada mereka begitu. Itu sih Kak. Jadi untuk masalah kinerja, tim kami juga ada tim media sosial kan. Artinya kita mencoba untuk mencari market lagi begitu. Khususnya saya juga yang paling bertugas untuk ketemu dengan user, karena nanti kita akan menyepakati, biasanya lewat saya dulu begitu, terkait masalah project baru begitu. Saya sih teman-teman ketika ada project baru biasanya rayakan gitu.
entah itu di warung makan mana begitu, biar suasananya itu baru dan tidak jenuh begitu. Gitu sih Kak. Oke, baik. Berarti untuk mempertahankan kinerja baik karyawan ini coba untuk dibangun suasana yang lebih nyaman gitu ya ke karyawan gitu ya, secara Iya. profesional maupun secara relationship-nya. Oke, kalau kayak gitu untuk pertanyaan selanjutnya dari kakak sendiri sebagai founder gitu ya, ada nggak sih program khusus gitu untuk menjaga loyalitas karyawan terhadap biro psikologi kita? Untuk loyalitas ya, kita ada kelas belajar. Jadi kita paksakan atau kita wajibkan untuk tim untuk belajar. Kita ada pelatihan, biasanya kita panggil beberapa psikolog untuk mengisi ya. Biasanya di hari Sabtu atau hari Minggu. Biasanya kita suka share sih di media sosial juga untuk siapapun yang mau ikut ya. Artinya ada proses belajar juga, ada ilmu baru yang kami tawarkan ke teman-teman tim DIPA, kemudian ada profit sharing yang kami tawarkan begitu. Saya harap bentuk-bentuk seperti itu memperkuat untuk teman-teman di tim kami untuk memiliki rasa memiliki begitu, rasa memiliki yang tinggi itu Kak. Oke, baik. Berarti untuk menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi gitu, diberikan fasilitas berupa pelatihan gitu ya. Iya. Nah, tadi kan juga udah di-mention gitu ya terkait dengan pelatihan bagi karyawan. Nah, kira-kira ada nggak pelatihan selain untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan juga loyalitas yang diberikan kepada karyawan? Maksudnya gimana Kak? Tadi kan ada pelatihan dan juga pengembangan yang diberikan kepada karyawan itu untuk menumbuhkan rasa kepemilikan. Apakah ada pelatihan selain itu dengan tujuan yang berbeda? Pelatihannya itu bukan untuk motivasi Kak. Pelatihannya itu dalam bentuk pelatihan teknis psikologi dan HR gitu. Jadi kan ilmu-ilmu baru yang kita tawarkan. Termasuk pelatihan tentang psikologi klinis ya. Itu kan ada mungkin PFA, ada tentang seni terapi gitu, terapi seni dan sebagainya. Itu kan kita selalu berganti-ganti gitu. Kita punya, kalau di PIO sih mungkin ada sekitar 36 program pelatihan ya. Tentang mulai HR, tentang mulai BNSP, tentang berkaitan dengan PIO dan sebagainya. Kemudian klinis juga ada gitu. Jadi lebih ke arah ilmu-ilmu psikologi sih Kak. Kadang kita mengalokasikan budget untuk siapa yang mau ikut nih begitu. Ada pelatihan dari luar tapi online gitu ya, lewat Zoom dan sebagainya itu. Siapa mau ikut gitu. Kalau mau ikut nanti kita budgetingkan gitu sih. Nah, ini mungkin saya juga selanjutnya masuk ke pertanyaan terkait dengan yang banyak berkaitan dengan tugas Kakak sebagai founder gitu ya Kak. Nah, dari Kak sendiri, tugas sebagai kepala biro psikologi DIPA atau founder biro psikologi DIPA sendiri itu apa Kak? Kalau tugas saya pribadi itu memastikan bahwa DIPA punya project. Untuk project ini untuk bisa digunakan untuk bahan bakar DIPA, termasuk penggajian, operasional. Jadi semua jika ada project ya tugasnya terpenuhi begitu. Teknis lapangannya setelah itu kami serahkan ke tim masing-masing. Apakah itu project berkaitan dengan psikotes, asesmen atau konseling dan sebagainya, saya kembalikan lagi ke teman-teman lagi. Yang penting tugas dari saya pribadi ya memperbanyak klien gitu. Kalau dari Kakak sendiri gitu kan, pastinya jadi founder sebuah biro psikologi gak mudah gitu ya Pak, pasti banyak prioritas kerjaan dan sebagainya. Nah, kalau dari Kakak sendiri, cara Kakak mengatur prioritas kerja dalam menjalankan tanggung jawab sebagai founder itu apa atau bagaimana? Berangkat dari passion sih Kak, karena kan memang ini saya pahami sebagai pekerjaan yang paling relate dengan background pendidikan saya begitu. Jadi berasal dari passion, rasa cinta itu membuat apa yang kita lakukan itu tidak ada beban. Mungkin ada beban tapi itu menjadi lebih ringan gitu. Apalagi kita bisa memikirkannya tidak terikat waktu Kak. Kadang itu sampai malam, bahkan kita bangun tidur tim belum pada masuk kerja kita udah berpikir banyak hal gitu. Kalau tidak punya passion, tidak punya semangat dan kecintaan, ya akan tertekan gitu. Jadi terkadang ya gimana? Boleh kan dilanjutkan dulu ya? Iya, jadi dengan passion itu membuat kita itu bekerja
walaupun kelihatannya tidak ini sih, kurang profesional ya, tetapi itu membuat jam kerja kita lebih intens gitu, karena ya anggap aja sebagai main-main gitu, bermain lah gitu, anggap aja sebagai bermain, tetapi pada dasarnya memang bekerja gitu. Itu yang membuat kita itu kayak energinya itu yang nggak habis begitu. Ini kan ada layanan diberikan kepada klien gitu ya kak ya, layanan psikologi klinis, psikologi video dan juga sebagainya. Nah dari kakak sendiri, apakah ada cara dan bagaimana gitu cara kakak memastikan layanan yang diberikan kepada klien itu tetap memiliki kualitas yang tinggi dan tetap baik gitu ya? Jadi kayak hasilnya itu tetap baik dirasakan oleh klien tuh, apakah ada layanan dan cara memastikannya gitu kak? Di ruangan konseling maupun ruangan psikotes itu kita sediakan semacam link begitu, link yang berkaitan dengan silakan diisi ketika ingin memberikan review begitu, review yang nanti mengarahkan form penilaian. Kemudian kita juga ada Google Maps ya, di Google Maps kan kita juga ada review ya, nanti dari situ kan kita suruh ngisi. Biasanya kita ketika ada pelatihan gitu, kita minta untuk mengisi sih, mohon untuk diisi form evaluasi yang di Bitly begitu. Kemudian juga silahkan kalau memang mau mengisi di Google Maps ya juga silahkan gitu. Dari situ kan kita mendapatkan feedback. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, kira-kira tantangan terbesar atau kira-kira challenge apa yang terbesar dalam bekerja dengan klien, dan kalau misalnya ada, kira-kira cara kakak mengatasinya itu bagaimana? Challenge ya, biasanya user minta laporan cepat, biasanya ya untuk psikotes. Karena proses rekrutmen itu psikotes hanya salah satu proses. Ada proses MCU dan sebagainya. Kita terbentur dengan laporan yang cepat sih, apalagi user itu bukan dari background psikologi ya, mereka tidak memahami bahwa untuk membuat sebuah dinamika psikologi itu tidak mudah begitu, apalagi mensinergikan antara beberapa alat tes EQ, kepribadian, kepemimpinan dan sebagainya, itu menjadi sebuah dinamika yang kita tuangkan dalam kertas itu kan susah gitu. Nah, user itu terkadang tidak memahami proses itu gitu, kadang mereka juga meminta cepat, sedangkan kami dalam beberapa waktu itu banyak laporan gitu, banyak laporan yang harus kami distribusikan kan, akhirnya ya itu sih yang paling sering untuk menjadi permasalahan yang perlu kami selesaikan begitu kak. Salah satu upayanya ya biasanya kami akan menggunakan tenaga non staff sih, kita mengajak beberapa tim associate atau meng-hire beberapa tim yang bisa membantu ketika sedang overload begitu. Berarti memang untuk tantangannya sendiri itu dari eksternal gitu ya, dari user dan juga klien yang datang, dan untuk cara mengatasinya ya coba untuk hentikan. Iya, manajemen sih kak, lebih ke arah manajemen user sih. Siap kak, kalau gitu terus interpretasinya gitu ya kak. Dari psikologi itu budaya kerja yang diterapkan itu bagaimana ya kak? Kita fokus kepada kepuasan pelanggan, kepada tanggung jawab kepada user gitu. Kita fokus kepada user tentang bekerja seoptimal mungkin, hasil secepat mungkin, seakurat mungkin gitu, tetapi tidak boleh melanggar kode etik itu kak. Kalau saya begitu ya, untuk budaya kerja sendiri fokus ke kepuasan klien dan juga user, dan juga tapi tetap memperhatikan kode etik dari internal biro psikologi kita sendiri gitu lebih memperhatikan. Nah, untuk next question, itu kira-kira di biro psikologi kita itu nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi gitu kak di biro ini kak? Kejujuran, kemudian kompetensi, tentang pertanggungjawaban keilmuan gitu. Makanya ketika ada pelatihan juga kita mengoptimalkan keilmuan. Jangan sampai kita melakukan khususnya psikotes ya. Ini kan judgement kak. Kita jangan sampai nanti merekrut orang yang salah kan gitu. Kita menyarankan orang yang salah kan gitu. Ya, jadi ini berkaitan dengan nasib orang nih di perusahaan tertentu. Kita sarankan atau nggak disarankan itu kan
perusahaan terkadang menyerahkan kepada kami. Itu kan pertanggungjawaban moral. Jadi yang kita tekankan ke tim adalah, iya, kita punya pekerjaan penting untuk membuat orang itu bekerja atau tidak bekerja begitu. Jadi masalah moral aja gitu Kak. Kejujuran tentang komitmen gitu. Oke, berarti memang nilai yang dimiliki adalah kejujuran dan komitmen juga kompetensi gitu ya Kak, dari semua karyawan juga. Itu nilai yang penting tidak sih Kak dalam sebuah kantor dan juga apalagi ini biro gitu. Nah, aku sama nih karena udah hampir 8 tahun gitu keberjalanan dari Biro Psikologi Persib. Kira-kira inovasi apa yang ingin Kakak terapkan di Biro Psikologi Dipa? Jadi kita selalu mencoba untuk berkembang ya Kak. Sebelum ada psikotes online, kita termasuk yang mengembangkan psikotes online sebelum COVID muncul gitu. Kemudian untuk internship juga kita mencoba untuk mengadakan divisi psikotes, divisi alat ukur, divisi konseling. Itu sebelum mungkin beberapa biro mempunyai program tersebut begitu. Kemudian kita juga membuat kelas belajar dan sebagainya. Kita melakukan riset sih Kak, tentang kebutuhan user dan sebagainya. Kemarin tentang misalnya ada user yang minta program-program berkaitan dengan PIO begitu. Kita mencoba meriset dulu, kita mencari materi dulu, kemudian kita ajukan gitu. Kita ajukan ke perusahaan lain. Jadi ada yang berdasarkan satu permintaan user, kemudian kita tawarkan ke user yang lain begitu. Saya mau nanya Kak, kira-kira untuk pencapaian terbesar Kakak sejauh ini sebagai founder Psikologi Dipa sendiri apa? Pencapaian terkait apa? Terkait misalnya terkait user kami sangat senang pernah dipercaya untuk pegang asesmen kepada beberapa profesor di Lampetekes. Kemudian untuk yang sekarang, yang saat ini sampai tanggal 29 itu kami senang sekali karena dipercaya untuk pegang mental health medical check up di Jakarta dengan peserta hampir 1.000 orang. Itu sih Kak, selama mungkin 3 minggu begitu. Pencapaian itu yang kami merasa dipercaya begitu Kak. Kami merasa dipercaya oleh user bahwa kami yang kecil ini begitu dipasrahi atau dipercaya untuk bisa pegang kasus-kasus yang atau kami senang begitu ketika dipercaya pegang kasus untuk Mahkamah Agung begitu. Itu sih Kak. Jadi kepercayaan yang diberikan kepada user, kepada kami, padahal kami ini masih UMKM begitu. Itu yang merasa bahwa kami merasa pencapaian gitu. Itu Kak. Oke, berarti bisa disebutkan segala bentuk kepercayaan dengan target yang luar biasa tapi pencapaian yang terbesar gitu ya. Iya, kami merasa bahwa yang dipasrahkan itu levelnya di sini begitu. Padahal kami masih di sini begitu, masih di sini, user di sini memasrahkan kepada kami begitu. Itu kan bagian dari kepercayaan ya Kak. Dan kami kan merasa bahwa itu adalah apresiasi begitu kepada kami. Gitu kan. Iya. Nah, mungkin ini kaitin juga Kak. Waktu awal-awal ini ya, bagaimana Biro Psikologi terbangun gitu, bagaimana Biro Psikologi dibentuk, itu bagaimana cara Kakak untuk merekrut karyawan-karyawan dan juga psikolog mungkin yang bekerja di Biro Psikologi Dipa. Untuk tim kami melakukan pekerjaan kami kan asesmen ya Kak. Berarti langkah yang harus kami tempuh kan memang melakukan asesmen dulu untuk tim kami. Kan nggak mungkin kami melakukan rekrutmen tanpa melakukan apa yang sudah kami rutinkan gitu Kak. Kita melakukan asesmen kepada calon tim kami, kita melakukan semacam profiling begitu, apakah cocok di divisi yang kami tawarkan gitu. Ketika cocok ya berarti memang sesuai gitu. Itu sih Kak. Jadi kita melakukan tes, kita melakukan wawancara, kita diskusi begitu tentang calon karyawan, apakah memang match atau enggak gitu. Untuk psikolog ya kita melakukan pendekatan yang lebih personal Kak. Dia kebutuhannya apa? Apakah ada psikolog yang memang kebutuhannya
ingin kasus kan, ingin kasus. Ada yang kebutuhannya mungkin tambahan finansial gitu. Ada yang kebutuhannya tidak ingin kasus, mungkin mengajar gitu. Jadi kita lihat kebutuhannya apa. Ketika kakak diskusi dan juga melakukan assessment itu, kira-kira kriteria utama dari calon-calon karyawannya itu apa kak? Yang dicari gitu? Yang paling pertama itu kompetensi. Dia bisa pegang pekerjaan kita nggak? Kita ada tuntutan seperti ini bisa nggak? Setelah itu kan kita cek dulu tentang masalah personalnya dia, kepribadiannya gitu. Bisa bekerja dalam tim nggak? Kejujurannya seperti apa? Kemudian ketahanan stresnya seperti apa? Oke, baik. Nah mungkin sekian gitu ya kak pertanyaan yang ingin kami ajukan. Di akhir sesi ini mungkin kami ingin mengajak kakak untuk dokumentasi dulu sebagai kenang-kenangan gitu ya kak. Mungkin kita sudah pernah wawancara, jadi kami ingin mengajak kakak untuk dokumentasi dulu. Ya. Boleh, silakan dengan senang hati. Oke. Ya. Mungkin boleh saya hitung ya kak, Ya. aba-abanya. Ya, silakan. Oke, 1, 2, 3. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin kepada kami, ingin disampaikan kepada kami terkait wawancara atau kiranya? Udah cukup sih, saya harap tugas kuliah kalian terselesaikan ya, terpenuhi sesuai dengan harapan perkuliahan, kemudian lulus tepat waktu gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Itu bagi teman-teman, terima kasih atas waktunya ya. Amin, amin. Ya. Terima kasih juga Kak Tas. Ini kita terima kasih banget sudah didoakan yang baik-baik, sudah didoakan Sama-sama. bersedia menjawab pertanyaan kami yang lumayan banyak tadi. Ya Yeah. Semoga Biro Psikologi Desain bisa semakin berkembang. Amin, minta doanya. Iya, amin. Gitu ya. Amin.